Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita telah diberi kesempatan dan kesehatan sehingga kita dapat melangsungkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Selawat dan salam kita kirimkan buat junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi mengenai darah yang beranggotakan Andini Ananda Putri dengan NIM 18031122 sebagai penyaji, Fitra Herninda 18031136 sebagai moderator, dan Sinta Melati 18031027 sebagai penyaji. Baiklah, pertama saya akan menyampaikan materi mengenai sistem peredaran darah pada hewan. Sistem peredaran darah pada hewan itu berfungsi untuk memindahkan darah ke tempat di mana didapatkan oksigen dan di mana limbah dapat dibuang. Sirkulasi kemudian berfungsi untuk membawa darah beroksigen yang baru ke jaringan tubuh. Oksigen dan bahan kimia lainnya yaitu berdifusi keluar dari sel-sel darah dan ke dalam cairan yang mengelilingi sel-sel jaringan tubuh. Limbah tersebut menghasilkan dan menyebar ke dalam sel darah untuk dibawa pergi. Nah, darah bersirkulasi melalui organ seperti jantung, ginjal, dan di mana limbah dibuang dan kemudian ke paru-paru untuk oksigen baru. Nah, kemudian proses itu berulang. Proses sirkulasi diperlukan untuk kehidupan lanjutan dari sel, jaringan, dan bahkan dari organisme secara keseluruhan. Selanjutnya itu fungsi darah. Fungsi darah, ada 3 keutamaan fungsi darah bagi tubuh hewan. Yang pertama itu alat transportasi, yang kedua alat regulasi, dan yang ketiga alat proteksi. Yang pertama itu alat transportasi. Nah, fungsi utamanya darah adalah mengangkut oksigen dan mengedarkannya ke seluruh tubuh. Oksigen yang dibawa dari paru-paru menuju jaringan, sedangkan karbon dioksida dibawa dari jaringan tubuh ke paru-paru. Nah, di alveolus karbon dioksida ditukarkan kembali dengan oksigen dan kemudian kembali diedarkan ke seluruh jaringan tubuh. Tidak hanya mengangkut oksigen darah, juga berfungsi untuk mengangkut nutrien yang bersumber dari makanan. Nah, nutrien merupakan segala jenis zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh, baik itu yang berjumlah banyak maupun sedikit. Nah, contohnya itu seperti vitamin. Selanjutnya, fungsi darah itu sebagai alat regulasi. Bertugas untuk mengendalikan kondisi tubuh makhluk hidup, manusia maupun hewan. Regulasi artinya itu peraturan. Dengan kata lain, darah sebagai alat regulasi bertugas untuk mengendalikan kondisi tubuh makhluk hidup, seperti halnya mempertahankan keseimbangan air, sistem buffer, serta mempertahankan pH yang stabil di dalam cairan tubuh. Darah terdiri dari berbagai komponen penyusun. Salah satu komponen terbesar adalah plasma darah. Nah, fungsi utama plasma adalah mengendalikan suhu tubuh dengan cara mengabsorpsi panas dan mengedarkannya ke struktur permukaan tubuh. Saat suhu lingkungan sekitar meningkat, darah kita akan mengalir lebih lambat karena pembuluh darah melebar. Nah, hal ini akan menjadi keseimbangan suhu tubuh, sehingga tubuh tidak merasa kepanasan. Oke, baiklah. Fungsi yang ketiga yaitu alat proteksi. Yang
mana alat proteksi ini adalah sebagai alat pertahanan tubuh dari serangan berbagai jenis sumber penyakit, yaitu komponen leukosit. Darah berfungsi sebagai alat pertahanan tubuh dari serangan berbagai jenis jumlah penyakit. Contohnya komponen leukosit merupakan komponen sel darah putih yang bertugas melawan berbagai bakteri patogen yang masuk ke dalam tubuh, sehingga sistem imun kita terlalu terjaga. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu mengenai proses pembekuan darah. Pada proses pembekuan darah atau hemostatis ada 4 fase yang harus dilalui, yaitu fase pertama adalah pembentukan penyumbat yang dilakukan untuk memperkecil aliran darah distal terhadap cedera yang terjadi. Fase yang kedua itu pembentukan penyumbat yang dilakukan oleh trombosit dengan keregangan yang relatif pada area terjadinya cedera. Hal ini dilakukan sebagai reaksi spontan tubuh terhadap kolagen yang mengikat trombosit sebagai upaya membebaskan tromboksan dan ADP. Hal ini dilakukan untuk merangsang trombosit lain agar melekat pada trombosit sebelumnya sudah terikat pada kolagen. Fase ketiga itu adalah pembentukan dari trombus merah atau pembekuan darah. Dan yang terakhir, fase keempat adalah disolusi atau pelarutan sebagian atau pelarutan seluruh bekuan. Selanjutnya itu skema dari proses pembekuan darah. Dari skema tersebut terlihat proses pembekuan darah yang mana trombosit pecah apabila menyentuh area yang mengalami cedera. Saat proses pepecahan tersebut, trombosit akan mengeluarkan enzim bernama trombokinase yang nantinya akan memicu perubahan pada protombin agar menjadi trombin, dibantu oleh ion kalsium. Dan selanjutnya trombin akan mengubah fibrinogen menjadi fibrin yang akan menutupi luka. Trombosit memiliki peran dalam proses terjadinya penggumpalan darah. Apabila terjadi penurunan jumlah pada trombosit ataupun perubahan sifat pada trombosit akan menyebabkan tubuh mengalami gangguan saat proses penggumpalan darah terjadi. Jumlah trombosit dapat mengalami kekurangan akibat kekurangan pembentukan dari sel yang asalnya diproses di sumsum tulang, yaitu sel megakariosit. Keadaan ini disebut amegakariosit trombopenia purpura atau ATP. Ada pula jumlah megakariosit yang berada di sumsum tulang normal namun jumlah trombosit berkurang. Keadaan ini disebut idiopatik trombositopenia purpura atau ITP yang mungkin terjadinya kelainan autoimun. Baiklah, saya Sinta Melati akan melanjutkan presentasi mengenai golongan darah pada hewan. Golongan darah pada hewan adalah fitur antigenik individu eritrosit. Ini dideteksi dengan metode identifikasi kelompok karbohidrat dan protein tertentu yang termasuk dalam struktur membran eritrosit. Dengan cara ini, pembagian perwakilan berbagai kelompok biologis pada karakteristik darah. Pada manusia, golongan darah itu ditentukan oleh sistem ABO dan faktor RH. Sekitar 80% dari populasi dunia itu positif dan sisanya itu adalah negatif. Golongan darah pada manusia itu dibedakan oleh antigen dalam sel darah merahnya. Namun, antigen yang ada di dalam golongan darah hewan itu berbeda dengan yang ada di dalam darah manusia. Perbedaan ini disebabkan oleh evolusi pada hewan yang berbeda-beda, sehingga mereka itu memiliki antigen tertentu yang berguna untuk masing-masing hewan agar bertahan hidup. Selanjutnya yaitu transfusi darah pada hewan. Hewan juga bisa mendonorkan darah pada sesama jenisnya. Hewan pun kadang-kadang membutuhkan transfusi darah, apalagi dalam kondisi kritis. Misalnya itu hewan yang diselamatkan dari tangkapan pemburu dan hewan yang sakit dan membutuhkan transfusi darah. Misalnya itu adalah anjing. Anjing memiliki belasan golongan darah, di mana 8 diantaranya itu mirip seperti sistem penggolongan darah pada manusia, yaitu DEA atau disebut dengan Dog Erythrocyte Antigens. Seperti manusia, golongan darah anjing pendonor harus sesuai dengan anjing yang menerima donor darah. Namun, persilangannya itu mungkin bisa dilakukan dalam kondisi tertentu.
Anjing yang akan mendonorkan darah juga harus dalam kondisi sehat, bebas penyakit, dan tidak dalam pengobatan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.